Shalom dan selamat malam, juga selamat pagi. Sekarang kita ada di pukul 12 lebih 32 menit dini hari. Saya bersyukur karena malam hari ini kembali berkesempatan untuk merekam pesan yang saya renungkan. Saya meyakini adalah pesan yang Tuhan berikan kepada saya dan yang saya rindukan untuk saya bagikan dan jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semua. Saat ini saya merenungkan tentang hari ini. Hari ini adalah hari Minggu yang bagi kebanyakan orang hari Minggu adalah hari istirahat. Kita juga bisa menyebutnya hari perhentian setelah satu minggu mungkin kita bekerja dan beraktivitas, maka banyak orang menantikan hari Minggu, hari di mana kita sudah selesai atau berhenti dari pekerjaan, dari aktivitas kita, dan menjadi kesempatan kita menikmati hasil pekerjaan kita. Kita bisa menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga kita. Nah, Bapak Ibu, merenungkan hari Minggu, saya teringat akan bagian dari firman Tuhan di kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaaatan itu juga. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, kita juga menemukan kata perhentian itu. Menemukan kata berhenti, yaitu ketika Tuhan selesai menciptakan dunia ini. Ketika Tuhan selesai menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda di langit, dan terakhir Tuhan menciptakan manusia. Ketika Tuhan melihat bahwa sungguh semuanya itu sangat baik, maka Tuhan berhenti dari pekerjaannya. Tuhan menguduskan hari itu sebagai hari Sabat, hari perhentian. Nah, Bapak Ibu, pesan yang kita mau renungkan pada malam hari ini adalah bahwa Tuhan itu menyediakan hari perhentian buat kita. Hari kita menikmati kepuasan yang sejati, kebahagiaan yang sejati. Hari di mana kita sudah selesai dari semua yang kita kejar, semua yang kita cari. Lalu, apakah hari perhentian kita? Apakah hari perhentian kita itu seperti orang Israel? Hari perhentiannya atau waktu perhentian hidup mereka adalah ketika mereka masuk ke tanah perjanjian? Apakah sebenarnya yang firman Tuhan hendak sampaikan kepada kita mengenai hari perhentian itu? Sekali lagi, hari perhentian atau tempat perhentian bagi kita adalah tempat di mana kita menemukan kebahagiaan kita yang sejati. Tempat kita sudah selesai. Tempat di mana kita sungguh-sungguh menikmati. Nah, Bapak Ibu kalau melihat dalam kitab Kejadian, Tuhan itu selesai menciptakan dunia ini, yaitu setelah Tuhan menciptakan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan selesai. Manusialah yang terakhir diciptakan. Sehabis menciptakan manusia, Tuhan berhenti dari semua pekerjaannya. Ini menjadi sebuah pesan buat kita bahwa perkara yang kemudian membuat Tuhan disenangkan, disukakan adalah ketika Tuhan menciptakan manusia, di mana manusia diberi mandat untuk berkuasa di muka bumi ini. Tuhan begitu senang, begitu puas
ya, begitu bahagia ketika Ia menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan punya pengharapan yang besar. Tuhan punya visi yang Tuhan taruh dalam hidup Adam dan Hawa. Dan itu menjadi tempat perhentian Allah ketika Tuhan menciptakan manusia. Bapak Ibu, ada satu waktu di mana Tuhan itu memberi kesaksian atau berkata bahwa Ia begitu, saya mau di terjemahan saya, begitu berkenan, begitu bahagia adalah ketika Tuhan Yesus waktu itu dibaptis. Waktu mau dibaptis, Tuhan Yesus, saya baca ya, Matius pasal 3 ayat 15, 16 dan 17. Lalu Matius 3 ayat 15, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus adalah pribadi yang menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Bapa berkenan dengan kehidupan Yesus anaknya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Bapa menemukan peristirahatannya di dalam pribadi Yesus anaknya. Nah, pesan yang sama yang hari ini juga disampaikan kepada kita adalah Tuhan merindukan Bapak Ibu, Bapa menemukan tempat perhentiannya dalam kehidupan kita. Lalu tempat perhentian Bapa dalam hidup kita itu apa? Sederhana, berkaitan dengan apa yang tadi kita baca, adalah ketika kita menjalani hidup seperti Tuhan Yesus, maka Bapa disenangkan, maka Bapa berkenan kepada kita, maka Bapa memberi kepada kita kesaksian seperti kesaksian yang diberikan Bapa kepada Yesus. Itulah seharusnya kesaksian yang kita rindu dengar dalam kehidupan kita. Kita harus rindu mendengar Bapa berkata kepada kita, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saya yakin bahwa pernyataan ini tidak hanya Bapak rindu untuk dikatakan kepada Yesus saja, tetapi kepada setiap kita. Bapa rindu berkata, inilah kamulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tempat perhentian Bapa adalah ketika Ia menemukan pribadi-pribadi yang seperti Yesus anaknya, yang menyenangkan, menyukakan Bapa dalam segala hal. Artinya tempat perhentian kita juga adalah ketika kita masuk dalam dimensi hidup seperti Tuhan Yesus. Menjadi seperti Tuhan Yesus adalah tempat perhentian kita. Itulah tempat yang paling membahagiakan. Itulah tempat di mana kita menemukan kesempurnaan kehidupan kita, yaitu menjadi seperti Yesus. Jadi, apakah tempat perhentian kita? Di mana tempat perhentian kita? Jawabannya adalah tempat perhentian kita adalah ketika kita mencapai dimensi hidup seperti Tuhan Yesus. Ketika kita bertumbuh menjadi semakin seperti Tuhan Yesus. Itulah tempat perhentian kita. Di bagian selanjutnya dikatakan,
ayat yang ke-11, Ibrani 4 ayat yang ke-11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang percaya yang aktif, bukan pasif. Aktif untuk masuk ke dalam tempat perhentian. Kekristenan itu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang aktif. Firman Tuhan mengajar, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia punya keaktifan untuk mengejar kebenaran dalam hidupnya. Alkitab juga mengajar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata mencari itu bicara keaktifan. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Berubah itu keaktifan. Keaktifan untuk memperbaharui akal budi sehingga tindak perilaku berubah. Karena firman Tuhan berkata, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh. Mengejar kasih, mengusahakan diri untuk hidup atau melayani dalam karunia-karunia roh. Itu sebuah keaktifan. Kita tidak bisa masuk ke tempat perhentian tanpa keaktifan. Tanpa kita bertumbuh dari hari ke hari menjadi semakin serupa dengan Kristus, kita tidak akan sampai kepada tempat perhentian kita. Sekali lagi, kita harus berusaha masuk ke dalam tempat perhentian. Oh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sedang mengaruniakan segala berkat rohani di surga buat kita. Tetapi berkat rohani itu tidak akan menjadi bagian dalam hidup kita kalau kita tidak mengusahakan diri untuk menerima berkat-berkat itu. Kita tidak mengusahakan diri untuk membangun diri sehingga berkat itu dengan sendirinya datang dalam kehidupan kita. Usahakan diri kita. Kejar untuk setiap hari, bahkan setiap hari. Hari perhentian itu harusnya setiap hari. Setiap hari kita harus belajar, berusaha, berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Bapa. Yang ketiga, dikatakan, ya, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Tuhan tidak mau kita jatuh. Tuhan tidak mau kita tidak mencapai sasaran, tidak mencapai target untuk masuk ke tempat perhentian, yaitu menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu, sebenarnya kita ini sedang hidup dalam zaman yang penuh anugerah kasih karunia. Pada masa lampau, ya, kita bisa melihat contoh-contoh, atau kata firman Tuhan berkata, saksi-saksi iman, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan apa yang mereka kemudian terima. Tapi juga kita bisa melihat orang-orang yang memberontak, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan apa yang kemudian akhirnya mereka terima. Firman Tuhan penuh dengan begitu banyak kisah kehidupan yang bisa menjadi contoh, teladan, sumber hikmat, sumber inspirasi dalam kehidupan kita. Supaya dari situ, ya, kita ini belajar sehingga kita tidak perlu jatuh dalam kesalahan yang sama, dalam dosa yang sama. Kita bisa belajar dari ketaatan Abraham dan kemudian apa yang Abraham terima dari Allah sebagai hasil dari ketaatannya kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari ketaatan Nuh. Tentu kita harus sungguh-sungguh belajar dari ketaatan Tuhan Yesus Kristus yang membawa kita kepada keselamatan. Tapi kita juga bisa belajar dari ketidaktaatan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab.
ketidaktaatan orang Israel. Jelas, ya. Bapak Ibu, kita bisa melihat betapa ironisnya, betapa tragisnya mereka. Ketika mereka berpuluh tahun, 40 tahun mereka ada di padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi pada akhirnya, dari yang keluar pertama, ya, untuk menuju tanah perjanjian itu hanya 2 orang saja yang masuk ke tanah Kanaan. Sambil tentunya yang masuk yang lain adalah yang lahir di dalam perjalanan di sepanjang perjalanan Israel menuju Kanaan. Tapi sebagian besar, mungkin kalau saya bikin persentase, 99,9% orang Israel tidak masuk ke tanah perjanjian. Betapa tragisnya. Itu sebenarnya juga adalah gambaran yang mestinya menyadarkan kita bahwa tidak banyak orang yang akan sampai ke tanah perjanjian, sampai ke tempat perhentian. Tapi kita tidak perlu pikirkan yang tidak sampai. Saya ingin kita memikirkan diri kita supaya kita tidak menjadi bagian dari mereka yang tidak sampai ke tempat perhentian. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang sampai ke tempat perhentian. Haleluya. Kita bisa belajar dari ketaatan Abraham, ketaatan Noah, ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa belajar dari ketidaktaatan orang Israel, ketidaktaatan istri Lot, ketidaktaatan dari raja-raja yang memimpin orang-orang Israel. Oh, haleluya. Sehingga ketika kita mengenali tempat perhentian kita itu apa, kemudian kita ini menjadi pribadi-pribadi yang aktif. Kemudian kita bisa belajar dari firman Tuhan, dari mereka yang taat, dari mereka yang tidak taat. Perkara-perkara ini kiranya membawa kita menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang memasuki tempat perhentiannya. Selesainya hidup kita adalah ketika kita seperti Tuhan Yesus Kristus. Selesainya hidup kita adalah ketika kita berkenan di hadapan Bapa. Dan itulah tempat perhentian kita. Mari kita mendoakan firman Tuhan. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai untuk menyampaikan pesan firman Tuhan ini. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan rekaman video ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menaruh di dalam hati setiap anak-anak-Mu ini passion, kerinduan untuk mereka mengejar pertumbuhan pengenalan akan Allah. Mereka memiliki kerinduan yang kuat dan usaha yang kuat untuk tiap hari bertumbuh menjadi semakin seperti Tuhan Yesus. Mereka bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepada Bapa di surga. Biar kami belajar dari firman-Mu, belajar dari pribadi-pribadi yang taat kepada firman, dan apa yang kemudian akhirnya mereka terima dari Tuhan. Kami juga belajar dari ketidaktaatan orang Israel, belajar dari ketidaktaatan orang-orang yang tertulis dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Dan biar kami tidak mengikuti contoh ketidaktaatan mereka. Kami mau mengikuti contoh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang hidup dalam ketaatan kepada rencana-Mu. Oh, kiranya setiap anak-anak-Mu yang hari ini mendengar bagian firman Tuhan ini, mereka sungguh-sungguh akan masuk ke tempat perhentian mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.